sudah oper padat penduduk, jadi dibilang bisa sip-sipan, tidurnya pun bisa begitu karena kalau masuk ke dalam rumah semuanya ya belum tentu bisa menampung. Ibu kota Jakarta, apakah masih menjadi daya tarik untuk anak muda yang ingin meraih cita? Sebagian orang baru saja kembali ke rumah keluarga di mana tempat mereka dilahirkan. Dan mereka membawa kembali kenangan dari kampung dan membawa harapan juga cita-cita mereka untuk bekerja kembali di Jakarta yang padat, ramai, dan sibuk. Bahkan kerap hanya dipisahkan oleh gedung-gedung pencakar langit. Kita bisa melihat didirikannya rumah yang liar dan juga kumuh didirikan di jalan-jalan sempit. Fenomena urbanisasi seringkali terjadi usai Lebaran. Dan pertanyaannya, apakah sekarang fenomena urbanisasi akan terjadi lagi dan anak-anak muda akan berbondong-bondong mencari pekerjaan ke kota metropolitan? Kalau tahun lalu disisir setelah pasca mudik Lebaran itu ada penambahan kurang lebih 50-an jiwa. Selama daerah asal tidak menyediakan lapangan kerja yang memadai, tidak menyediakan penghasilan yang memadai, ya, dan tidak ada kejelasan masa depan bagi kota kabupaten mereka, bisa dipastikan mereka akan berlomba-lomba datang ke Jakarta dan sekitarnya, baik diajak oleh saudara, teman maupun sanak kerabat. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Diperkirakan pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 318 juta jiwa dan sekitar 67,1%-nya akan tinggal di kawasan perkotaan. Permasalahannya, belum seluruh masyarakat perkotaan dapat mengakses layanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang ada. Seperti kawasan perumahan kumuh Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang saya datangi. Warga tinggal di gang yang sempit, bahkan di gang yang hanya bisa dilewati satu orang saja, hingga tak ada cahaya yang bisa masuk. Beberapa dari mereka tinggal di rumah yang hanya memiliki luasan 4x10 bahkan 3x3. Satu rumah tak hanya ditinggali oleh satu kepala keluarga. Ada yang sampai 5 kepala keluarga. Sudah oper padat penduduk, jadi dibilang bisa sip-sipan, tidurnya pun bisa begitu karena kalau masuk ke dalam rumah semuanya ya belum tentu bisa menampung. Lalu, bagaimana pemerintah harus menangani hal ini? Satu, Pemprov DKI sendiri harus punya strategi khusus bagaimana mengantisipasi arus urbanisasi. Misal ya, memastikan bahwa para pendatang tadi dibekali tadi dengan keahlian keterampilan yang cukup, dana yang cukup, dan juga kepastian tempat tinggal untuk mengurangi masalah tadi seperti masalah menjamurnya kampung kumuh, angka kriminalitas, dan juga masalah penyandang sosial. Kedua, yang tidak kalah penting, orientasi pembangunan kota Jakarta harus mulai jelas. Misal ya, Jakarta sudah tidak layak menjadi kota industri. Tetapi yang dimaksud dengan industri kan tidak industri yang merusak lingkungan ya, tetapi industri sekarang harus berubah, industri jasa kreatif digital misalnya. Industri yang lebih ramah lingkungan misalnya ya. Kemudian juga pembangunan-pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas. Setelah melihat fakta permasalahan kemiskinan dan lapangan kerja, mari kita lihat sisi baik dari prediksi kondisi ekonomi di masa mendatang. Bonus demografi dengan persentase umur angkatan kerja sangat besar dibanding umur lansia dan anak-anak. Artinya ekonomi Indonesia akan bergerak cepat karena banyak pemuda yang dapat berkarya, yang pada akhirnya bisa menjadi pertumbuhan positif bagi ekonomi Indonesia. Pada 2030, diharapkan tercipta minimal 20 juta lapangan pekerjaan baru di sektor energi terbarukan, seperti industri biomas energi serta industri-industri terkait lainnya. 12 juta orang dapat dipekerjakan di bidang pertanian. Dan Indonesia
pemerintahnya sendiri sudah mendeklar bahwa mereka akan ada transisi energi 29% kalau tidak salah di tahun 2030. Jadi dengan kata lain akan banyak sekali kebutuhan soal sumber daya manusia, SDM, tenaga kerja yang di bidang itu gitu. Kalau kita akan pindah ke solar panel lebih banyak, listrik tenaga air lebih banyak, dan energi terbarukan lainnya, berarti kan dibutuhkan itu lebih banyak gitu ya. Kerja di desa, apalagi di sektor pertanian, mungkin belum menjadi pekerjaan yang seksi untuk anak-anak muda. Padahal, green jobs justru dapat menjadi peluang untuk mengembangkan daerah lain di luar Jakarta. Pekerjaan seperti engineer dan teknisi pembangkit listrik tenaga surya misalnya, dapat berkembang sempurna di tempat paling membutuhkan talenta-talenta kreatif dan progresif. Salah satunya bisa dilaksanakan di desa-desa. Ramah lingkungan, nggak merusak desa, namun bisa menghasilkan cuan sekaligus menjaga kelestarian bumi. Padahal kami itu salah satu misinya adalah mengenalkan green job sebagai opsi pekerjaan yang layak, karena memang seharusnya pekerjaan ini tuh dibayar secara profesional. Green job it's another job lah kita nyebutnya. Edukasi atau literasi soal green jobs ini masih harus perlu digalakan sih. Kata orang, rumput tetangga memang lebih hijau. Bekerja di Jakarta memang lebih memukau. Namun kali ini nih, tak perlu lagi kerja di SCBD Jakarta. Cukup saya cari cuan dan bekerja di desa. Bagaimana menurut kalian? Apakah menarik buka usaha dan bekerja di desa? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa saksikan Ada Parini hanya di YouTube Tempo.co.